Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Saiful Anwar dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia. Maksudnya apa? Dari makna Pancasila sebagai sumber hukum segala sumber hukum, yaitu yang ke satu, landasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu merujuk pada teori di Stunpernodung de Rechtnormen. Di dalamnya dipaparkan lingkaran peraturan dalam suatu negara, yaitu apa saja? Ada 4. Salah satunya yaitu yang kesatunya yaitu Staatsfundamental Norm, yaitu norma, yaitu seperangkat norma fundamental negara yang bersifat abstrak dan menjadi sumber hukum. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma itu adalah suatu yang berisi aturan-aturan tentang pemerintah seperti norma agama, norma budaya, dan norma yang lainnya. Yang kedua apa? Staatsgrondgesetz, yaitu meliputi aturan dasar, aturan pokok atau konstitusi negara. Yang ketiga itu Formel Gazette, yaitu undang-undang yang berisi tentang undang-undang atau tentang seperangkat alat untuk pemerintah dalam mengisi wewenang apa yang akan menjadi suatu aturan tersebut. Terusan yang keempat, Verordnung dan Autonomsatzung, yaitu aturan pelaksana peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Nah, itu yang dimaksud dengan landasan sumber hukum yang merujuk kepada pembahasan norma di Startnung de Rechtnormen, itu teori darinya. Lanjut, berdasarkan teori Harris Kelsen dan Nauiskan di atas, Pancasila dikategorikan kepada Staatsfundamental Norm. Hal tersebut pun kemudian ditetapkan dengan dokumen resmi kenegaraan berwujud undang-undang, dan termasuk TAP MPRS nomor XS MPRS 1966 adalah peraturan pertama yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan tersebut disempurnakan dengan TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Bahkan ketetapan tersebut kemudian diperkuat lagi dengan melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian populer dengan sebutan UU per PPPU atau UU P3U. Oke, lanjut. Kembali pada konteks Pancasila, pasal 2 UU PPPU tersebut menyebutkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, secara yuridis Pancasila memiliki landasan konstitusional dalam kedudukannya sebagai sumber hukum di Indonesia. Namun kemudian muncul pertanyaan, mengapa Pancasila tidak disebut dengan hierarki peraturan undang-undangan dan seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 UU per PPPU. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas yang ke-1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua yaitu tatanannya ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR tadi di atas. Yang ke-1 itu UUD, yang keduanya itu MPR. Langsung yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang. Yang ketiga itu tentang peraturan perundang-undangan. Yang keempatnya itu peraturan pemerintah dan atau yang kelimanya peraturan presiden atau Perpres. Yang keenamnya yaitu peraturan daerah provinsi. Yang ketujuhnya itu peraturan daerah kabupaten kota. Nah, di sini kenapa nggak ada Pancasila? Pancasila sudah mencakup kepada semuanya, karena sebelum terciptanya semuanya, karena ada sebelum UUD pun ada Pancasila di belakangnya. Karena itu Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Nah, itu makna dari sumber hukum, segala sumber hukum.
Jika kembali merujuk kepada teori Hans Kelsen dan Swirsky, berarti dapat disimpulkan bahwa posisi Pancasila sebagai standar metonom berada di atas UUD 1945 selaku Grundgesetz. Dengan demikian, Pancasila bukanlah dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan sumber dari segala sumber hukum. Indonesia adalah UUD 1945 gitu ya. Terus makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu apa sebenarnya? Kita rujuk kembali kepada terminologi. Terminologi sumber hukum sedikit dimaknai sebagai sumber dari segala sumber hukum. Intinya sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya sumber hukum itu sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut meliputi nilai kaidah ataupun norma hukum. Sementara Pancasila merupakan refleksi dari seluruh nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai sumber hukum, Pancasila secara konstitusional mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Hal tersebut terkecuali seluruh unsur negara Indonesia, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang tumbuh. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selebihnya, kurang lebihnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.